Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari lambaikan tangan yang bersuka cita di pagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Mari persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Segala yang baik telah kami terima daripada Tuhan. Kebajikan, kemurahan, berkat boleh kami terima di pagi hari ini. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata oleh anugerah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kehadiran-Mu, kami bawa pujian penyembahan kami. Kami mau mempersembahkan, kami rindu mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada-Mu Tuhan Yesus, melalui pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya sukacita surga mengalir di tempat ini, melaut setiap hati kami, melaut setiap kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami hanya fokus kepada-Mu, satu-satunya pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kiranya di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya ada mujizat, ada kuasa di balik pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pujian kami berhembuslah berkarya. Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus Kau hadir di sini.
yang terbaik buat Tuhan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karya-Mu yang besar bagi kami, Engkau dalam hati bagi kami, melayakkan kami untuk boleh hidup bersekutu dengan-Mu. Masih dalam hadirat Tuhan, masih dalam sikap penyembahan kita sebenarnya.
Iman kami tetap hanya kepada Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, siapa puji Tuhan, amin. Sekali lagi mari menaikkan tangan yang bersuka cita di pagi hari ini, haleluya. Coba tengok sampai kiri kanan, apakah ada wajah-wajah bersuka cita? Haleluya. Mari kita senangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Mari kita senangkan Tuhan dengan hidup.
Bapa, ini pengakuan bahwa kami mengagumi karena kami yang terbesar bagi kami. Kau selamatkan kami, kau mati bagi kami, bahkan tebus dosa kami dengan darah yang suci. Kau selamatkan kami, kau bangkit bagi kami, kau naik ke surga bagi kami untuk kami, dan kau akan datang kembali untuk kami, menjemput kami kembali ke rumah Bapa sama-sama. Engkau telah selamatkan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelebihan kami, apalagi kemampuan kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan kami. Semua itu karena anugerah-Mu. Selayaknya kami tidak bisa menerima, tapi Engkau berikan bagi kami. Dengan apakah kami balas kasih? Kami tak sanggup membalas. Berikan kami hati yang selalu taat, selalu setia, selalu memuji menyembah Engkau. Biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia. Kami boleh menjadi saksi-Mu sampai seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kami akan menyaksikan kebaikan kuasa bersama dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang begitu mengasihi. Kami bangga, Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersemayam di atas pujian umat. Dan Engkau sudah memberkati pujian kami menjadi jubah yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Tiba saat kami mau diberkati dan diberkati. Mari selidiki setiap hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Sekecil apapun yang kami perbuat sampai detik ini, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Berikan kami hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh Firman. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru, dengan minyak kudus, dengan kasih dan kuasa, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu, kuasai mulut bibir hamba-Mu. Biarlah Kau pakai sebagai anak-Mu untuk menyampaikan isi hati pengisian kami. Dan hamba bersembunyi di balik jubah. Dan hamba percaya setiap benih firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mau menerima berkat firman, sama tidak berlama-lama. Hari ini seperti tema firman Tuhan, mengalami kesembuhan. Amin. Saudara, kita tidak tahu keadaan kita. Apakah kita sakit rohani atau jasmani? Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau menyembuhkan rohani dan jasmani kita. Amin. Sebab itu
Firman Tuhan hari ini temanya berjudul mengalami kesembuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama dengan suara nyaring tetapi perlahan-lahan sehingga kita boleh 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring tapi perlahan ya. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 dengan berikutnya, Naaman disembuhkan. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram mengabarkan bergolongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada badannya, sekiranya Allah menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman mengatakan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 tali pakaian dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang menghubungi. Sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit usahanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, digoyahkanlah pakaiannya serta berkata, Allah aku ini yang dapat mematikan dan menyembuhkan. Sehingga orang ini mengisahkan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa ahli Allah itu bahwa Raja Israel memuliakan pakaiannya, dikirimkan pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau memuliakan pakaianmu? Biarlah dia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada seorang lagi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan budayanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa lalu seorang Tuhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 hari dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia akan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Rapa sungai Medani lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku pergi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya anak itu menunjuk perkara yang suka kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka betullah ia membenarkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan hati Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Nah, kisah ini menyangkut beberapa orang. Kita tahu nama Naaman itu adalah panglima raja dari Aram. Berarti dia luar biasa ya, berkuasa ya. Namanya panglima itu sangat berkuasa. Bayangkan kekuasaannya begitu
sampai Raja Aram ini turun tangan, ya, mengirim surat ke Raja Israel. Ini prasangka yang salah bahwa kena pengakuan dari tawanan orang Israel ini mengatakan kalau dia mau dia ke Israel sana, di situ ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Tapi rajanya Naaman ini salah mengerti. Dia pikir barangkali kalau saya perintah kasih barang, kasih hadiah ke Raja Israel, maka dia akan menyembuhkan. Nah, Raja orang Israel ini tersinggung. Ya, jadi sayakah yang Tuhan kasih kuasa itu sampai dia bukan. Akhirnya dia tolak. Tapi ada seorang nabi yaitu Elisa yang mendengar kabar itu. Langsung Elisa mengatakan pesuruhnya datang ke saya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Pesuruhnya datang ke Elisa. Tapi Elisa hanya menyampaikan bahwa katakan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Mendengar perintah ini, mendengar keputusan Nabi Elia ini, tersinggunglah dia. Ya. Sehingga dia bertanya, kenapa? Saya kira paling tidak dia datang menumpangkan tangannya atau mendoakan saya atau apa katakan. Inilah yang kadang biasa bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang dunia ini merasa kalau mau berdoa itu harus datang kepada dia, harus menempatkan kepalanya, tangannya di atas kepala, harus berhadapan dengan dia, ya kan? Itu memang kalau tidak kebetulan ada waktu ada berhadapan dengan dia itu no problem. Tetapi kalau berjauhan baru kita harus ke situ, itu agak keliru, ya seperti ini. Ya. Nabi Elia hanya menyuruh dia mandi ke sungai itu. Tetapi perkiraannya pasti negatif, saudara, karena dia seorang panglima. Ya. Dia kok sampai hatinya saya sudah dapat jauh-jauh. Sudah nggak perlu di situ. Di kampung kami saja ada sungai yang lebih mewah, lebih bagus, lebih bersih. Ya kan? Kenapa harus jauh-jauh ke situ? Nah, inilah kadang terjadi seperti hal-hal seperti itu di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kadang kita tidak bisa mengalami mujizat, kita tidak bisa mengalami kesembuhan karena kita merasa seperti panglima Naaman ini, ya kan? Seperti raja dari Raja Aram itu, ya, kita salah kaprah, ya. Seharusnya bagaimana kira-kira supaya kita bisa mengalami kesembuhan, ya. Karena saya percaya bahwa ketaatan itu sangat penting, ya. Doa itu tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi dan waktu, ya. Di mana saja kita berdoa, asal ketaatan iman percaya itu ada, ya. Percaya kepada saya bahwa mujizat itu pasti terjadi sampai saat ini. Bagi orang yang percaya, orang yang taat, orang yang berdoa, ya. Nah, kita belajar hari ini mengapa Naaman, panglima Raja Aram itu dapat sembuh dari penyakitnya. Seandainya kalau dia berkeras kepala, saya percaya dia tidak akan dapat kesembuhan. Amin. Dia tidak akan ditahirkan, ya. Tapi mengapa Naaman, panglima Raja Aram itu dapat sembuh dari penyakit? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita tahu. Kenapa? Ya, why? Apa sebabnya? Ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Poin yang pertama, harus beriman. Ya. Harus beriman, ya. Kalau kita tidak beriman, saya rasa susah, ya. Beriman itu gimana kira-kira? Apa itu iman? Nah, ini yang perlu kita tahu. Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita tidak tahu apa itu iman, ya. Bagaimana itu bentuknya iman? Sehingga kita selalu kadang, bisakah, mungkinkah, dapatkah? Nah, coba kita mulai belajar. Ibrani 11 ayat 6, apa itu iman? Supaya kita bisa tahu, ya.
harus kita beriman. Pertanyaannya, apakah itu iman? Ya, kita baca coba. Ibrani 11 ayat 6. Oke, yang pertama-tama harus ini ya. Coba 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang beriman kepada Allah. Sebab orang yang berdoa kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi iman itu sangat penting, saudara, bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak beriman, kita tidak berkenan. Contohnya, kita percaya kita sudah diselamatkan, kita berdoa, mungkinkah? Ya kan? Betulkah? Kira-kirakah? Ya. Nah ini, ya. Makanya firman Tuhan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita harus beriman, percaya kepada Tuhan, bahwa setelah kita bertobat, kita menyerahkan hidup kita untuk diampuni, dan kita percaya kita mati dan bangkit bagi Kristus. Itu terjadi keselamatan. Ya, kita harus percaya itu. Itulah iman, ya, supaya kita berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya juga, apa itu iman? Coba kita buka lagi Ibrani 11 ayat 1. Ini tadi tanpa iman, ya. Sekarang apa itu iman? Nah, Ibrani 11 ayat 1. Apa itu? Lalu dibaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Itulah iman, ya. Seperti si Naaman ini, dia disuruh pergi mandi 7 kali ke situ, ya. Maka itu akan terakhir. Tetapi dia tidak percaya pertama, ya. Dia marah lagi. Kenapa? Mestinya saya kira dia keluar, tumpangi saya tangan, doakan saya begini, supaya saya sembuh. Nah, kalau cuma suruh saya turun mandi di sungai di Mesir lebih baik sungainya, ya kan? Nah ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman, ya. Jadi tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Dan iman ialah dari akar dari dasar dari segala sesuatu yang belum yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, ya. Jadi seperti Raja Naaman ini, Panglima Naaman ini disuruh, dia tidak beriman, saudara, ya. Dia tidak percaya, kan? Masa saya mandi di sungai itu, di sungai itu saya akan tahir. Maunya orang banyak seperti itu, melihat dulu baru percaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi. Nah ini kadang masalahnya orang Kristen, hal-hal yang begini yang sepele, yang kita tidak tahu, kita tidak sadar, ya, bahwa iman itu sangat penting karena kita baik daripada Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita percaya, maka mujizat itu bisa terjadi, ya. Saya memberi satu kesaksian berulang-ulang kali. Saya ini kena jantung, ya, sudah dipasang dulu. Saya tahu sekali banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan dan teman-teman, itu silih berganti datang di rumah sakit mengganggu saya. Sampai kamar kelas 1 itu tidak mampu menampung mereka. Akhirnya saya harus pindah di VIP yang satu malam itu berapa juta itu harus bayar. Orang datang bersilih berganti, doakan saya, besuk saya, ya dah. Nah, rata-rata orang pasti mengatakan bahwa kamu harus minum obat seumur itu. Nggak ada yang lolos itu, ya nggak? Harus minum obat seumur hidup. Saya ketemu teman di Sumbawa, dia transplantasi jantung. Dia bilang, saya dengar kau juga sudah pernah dipasang trigger, enggak sekali transplantasi jantung saja. Tapi saya bilang, iya, kamu banyak butuhnya barangkali, ya. Terus banyak uangmu untuk berangkat ke Singapura, Malaysia. Dan setiap
berapa bulan harus continue berpuasa. Terus kamu, ya puji Tuhan saja. Saya percaya bahwa Tuhanku sudah menyembuhkan saya. Ya. Masuk, ya 7 bulan saja saya minum obat pengencer darah dan yang lain-lainnya. Saya berhenti karena saya beriman percaya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iman tadi apa? Dasar daripada segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita ya. Tapi bisa kain yang percaya. Karena iman sebesar biji sesawi saja. Kita berkata gunung pindah, maka gunung itu pindah. Nah ini intinya, ini masalahnya ya. Kadang orang abu-abu saudara. Antara percaya dan ragu. Firman Tuhan berkata, apa yang kau imani, itulah yang terjadi. Kalau kau berkata mungkinkah, ya mungkinkah seperti itu, ya kan? Ya. Nah seperti panglima Naaman itu, dia bilang, saya kira dia keluar mendoakan saya, menjamah saya, ya kan? Tahu dia cuma suruh saya turun mandi di situ. Itu berarti imannya tidak. Seandainya dia pulang ke Mesir, saya percaya dia tidak akan dipulihkan. Amin. Tapi karena ada orang yang menyuruh dia, ikuti saja ya, apa yang dikatakan. Kalaupun dia suruh kau yang lebih berat lagi, pasti kau lakukan kan, untuk kesembuhan ya. Puji Tuhan, dia masih mau melakukan. Sehingga dia melihat kesembuhan terjadi. Ya, ini yang perlu kita tanam di dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan tanpa ragu-ragu. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tangannya pasti menopang kita, menolong kita. Ya. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita yang meninggalkan kita. Betul enggak? Ya, kita sudah tidak beriman percaya lagi. Ya. Mungkin kita ke gereja, tetapi iman kita sudah mulai lari. Betul? Ya atau tidak? Ya, kadang kita seperti itu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita kadang seperti itu, saudara. Ya, mulai goncang. Ya, ada masalah, kita mulai goncang. Ada sakit penyakit, tidak mulai goncang. Ya, baik dalam usaha pekerjaan, baik dalam studi, baik dalam apa saja, karena kita mulai goncang. Iman kita mulai goyah. Kita mulai takut. Kita mulai kurang percaya. Ya. Tapi kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, saudara rajin belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa ada yang kurang? Ya, kita lihat umat Israel begitu dikasihi Tuhan. Ya. Saat disuruh keluar dari tanah Mesir, ya Tuhan sudah buat mujizat melalui Musa 10 Tuhan itu. Mereka masih tidak percaya. Sudah diburu maju kena mundur kena dengan kereta yang luar biasa dan tentara Firaun. Tuhan suruh Musa tongkatmu, maka laut dibelah dan belah. Mereka jalan sekitar laut biasa kering. Lalu mereka dikejar. Dan Tuhan akan berbalik. Tunjukkan tongkatmu. Maka laut kembali menutupi
tentara Firaun yang jumlahnya 250 orang wanita luar biasa. Akhirnya mereka mati dan dalam. Yang apa lagi yang karena mereka tidak percaya? Karena mungkin takut. Setiap pagi dan petang Tuhan berikan burung puyuh dan mana, betul nggak? Oke, betul nggak? Nah, itulah yang harus membuat kita bertumbuh. Ya, kalau saudara kurang membaca firman Tuhan, kurang merenungkan siang dan malam, maka itu iman saudara akan jatuh. Kita lihat, murid-murid Yesus bersama Yesus di atas perahu. Dia ombang-ambingkan gelombang dahsyat. Iman percaya mereka sudah mulai goyah. Kenapa? Tuhan, masa kau tidur kita ini sudah mau mati? Kenapa? Tapi Yesus berdiri menghadap angin badai itu. Itulah iman kita, ya. Jangan kita seperti itu ragu-ragu karena kita kurang membaca firman Tuhan, kurang mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari katakan amin. Ya, oleh sebab itu jangan malas beribadah, jangan malas membaca firman Tuhan supaya saudara bisa bertumbuh. Iman percaya saudara bertumbuh. Ya, seperti kesembuhan yang dialami oleh Raja Panglima Perang. Jangan kita mengira harus saya didoakan di depannya, harus saya dibuat begini, dibuat begitu. Ya kan? Doa itu sangat besar kuasanya. Ya, yakinlah dan percaya. Saya setiap hari mendoakan jemaat GBI Anugerah Makassar. Ya, setiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, saya selalu berdoa untuk kita. Ya, saya percaya yang pertama saya doakan supaya jemaat GBI Anugerah ini boleh bertumbuh iman percaya. Mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga janji-janji firman Tuhan itu digenapi. Amin. Nah, itulah ya. Jadi kita harus percaya, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu iman? Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya itu pasti terjadi. Ya, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada di sini yang suka dengar firman Tuhan walaupun sampai subuh. Ya, karena saya sudah pernah, sudah jam 2 begitu. Oh iya Pak, saya lagi dengar firman Tuhan. Nah, hari itu akan timbul iman kita lewat pendengaran firman Tuhan. Ya, kita mau tahu kenapa bisa banyak kejadian. Sebetulnya kalau kita rajin membaca firman Tuhan, itu pasti kita dapati. Seperti ya di Ibrani 11 ayat 7, coba. Ibrani 11 ayat 7. Di sana banyak sekali ya. Contoh Nabi Nuh, betul nggak? Karena iman, Nabi Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera dan untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Logikanya kalau kita berpikir, orang akan tertawa sama Nabi Nuh, ya kan? Masa bikin bahtera yang panjangnya tingginya, ya kan? Di atas gunung, masuk akal enggak? Ya, tapi karena dia beriman kepada Allah, bahwa Allah akan mendatangkan hujan 40 hari 40 malam. Buatlah itu, ya. Dan carilah sepasang binatang dan anak itu membawa masuk, maka engkau akan selamat. Seandainya kalau Nabi Nuh tidak percaya, maka dia juga akan binasa.
Tapi karena dia percaya, dia lakukan itu. Saya percaya banyak orang yang tertawai dia lakukan dan sedih itu. Ya. Masa mau bikin perahu itu di atas gunung? Ya. Tapi apa kejadian? Itulah iman, ya. Sehingga dia selamat. Ya. Banyak. Seperti kita lanjut lagi di ayat 8, lompat lagi. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterima menjadi miliknya pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini iman, saudara. Ya. Kalau kita disuruh, ayo ke sana, di sana kau berkati, pasti kita berpikir, betulkah di sana? Apa akan kukerja? Apakah akan saya usahakan? Apakah yang saya begini dan begini dan begini dan begini? Ya. Sehingga kadang kita tak percaya, saudara. Ya. Kita pikir, adakah, betulkah? Ya. Dan kita belajar banyak dari mereka, Nabi Nuh, dari Abraham, ya, yang adalah bapak segala bangsa, yang pada usia 90 tahun dia baru diberikan janji. Nah, istrinya, ya, tidak percaya bahwa dia akan punya anak, tertawa lagi, betul nggak? Mana mungkin? Saya ini sudah mati haid, tidak punya nafsu lagi, ya, tidak mungkin lah. Tapi benar, 25 tahun kemudian janji itu digenapi, ya. Dan sudah dikatakan, lihatlah bintang-bintang itu, ya, di langit engkau mempunyai keturunan sebanyak. Jadi iman itu sangat penting, ya. Jangan anggap remeh, karena tanpa iman saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Apa yang kau imani itu terjadi. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ya. Ya. Kita coba lihat Ibrani 11 ayat 11. Ibrani. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bayangkan. Logika. Kita selalu berkata secara logika, secara medis, ya kan? Ya, secara selalu manusia punya pikiran seperti itu. Tidak mungkin lah. Dokter bilang begini kok, saya nggak bisa hamil. Dokter bilang begini, saya nggak akan sembuh, nggak bisa sembuh, nggak ada jalan keluar lagi. Ini logika, dan itu memang benar. Biasa kalau menurut medis, ya, masa perempuan sudah mati haid mau bisa melahirkan? Mungkin kan? Ya, masa mandi di sungai bisa sembuh? Ya, nggak mungkin kan? Tapi itu kenyataan, saudara. Ya, dokter bilang nggak mungkin kau sembuh, ya kan? Jadi manusia itu dihantui dengan perkataan-perkataan yang begitu. Ya, saya teringat satu orang perempuan yang usia 20 tahun. Dia sudah penuh dengan nanah, sekujur tubuhnya bernanah, sudah takut. Dan sudah keliling dunia termasuk Amerika, Jerman, RRT berobat, enggak sembuh. Dokter bilang di antara 100 juta orang itu salah satu yang kena itu. Dia terbalik 6 tahun dan seluruh tubuhnya pergelangan yang bergerak itu bernanah. Sampai waktu saya datang membesuk dia di rumah sakit, ibunya membukakan saya dadanya. Saya bilang, sorry ibu, jangan, saya percaya. Bahkan Pak, kemaluannya dia bilang, maaf, bernanah semua.
dan sudah 6 tahun dia sakit. Saya hanya berkata kepada dia, Ibu minta maaf. Ibu tahu ada satu pribadi yang luar biasa yang bisa menyembuhkan anak ibu. Tahukah ibu siapa itu? Dia bilang Yesus. Saya katakan Yesus. Oh, yang Yesus ya. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan dan memberikan hidup. Betul Pak, benar. Iman percaya harus. Kita berdoa, minta ampun. Karena orang biasa marah kalau didoakan minta ampun. Ya nak, Tuhan ampuni kami dulu yang hadir di sini. Karena orang tersinggung loh, ya nak. Betul nak? Padahal itu Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar sangat besar, kuasanya bila didoakan dengan yakin dan percaya. Tapi kalau saya biasa kadang berdoa begitu, Tuhan ampuni kami yang hadir, orang tersinggung biasa. Ya. Karena dia merasa dia tidak berdosa. Ya. Akhirnya puji Tuhan, saya cuma tumpahkan tangan dalam nama Yesus, segala penyakit, baik apapun yang membuat kita, saya ikat, saya campur, saya perintahkan sembuh dengan darah Yesus dan oleh pilu Yesus tersebut. Sebentar, tak tahu dia lumpuh karena saya tak kenal dan saya tidak tahu. Dia cuma doakan dia di rumah sakit melalui orang panggil saya ke berdoa. Setelah setengah jam atau 10 menit, bapaknya masuk dan dia tak tahu bahwa saya juga orang kaya sudah. Dia bilang sama saya, sesungguh nanya, kenapa ini? Enggak, sesungguh nanya, kenapa begini? Loh? Saya juga bingung, apa ini? Kalau kemarin bilang, oh, ini musuh, ini pendeta yang doakan dia. Saya bilang, kenapa? Dia bilang ini tidak bisa goyang, kaku semua. Seluruh badannya darah goyang. Tapi bapaknya dia kaget. Waktu dia masuk, kenapa kakinya sudah begini, diangkat di tempat tidur, diangkat di situ. Nah, mamanya bilang ini musuh yang tahu-tahu. Ini pendeta yang doakan dia. Oh, saya baru sadar, oh, itu luar biasa. Ya enggak? Hanya karena iman percaya, Tuhan memperlihatkan kuasa. Nah, kadang 2 hari kemudian saya datang doakan lagi. Hari ketiga saya bilang, hari Kamis waktu itu kita beribadah di Himalaya setiap Kamis. Karena hari Jumat atau Sabtu saya datang. Ternyata hari Sabtu kita datang, tidak ada lagi. Saya pikir istirahat banget. Saya tanya suster yang jaga, suster gimana pasiennya ini? Oh, dia sudah pulang Pak. Loh, keadaannya gimana? Ya, sembuh. Jadi dia kasih saya nomor teleponnya, saya telepon. Oh iya, sorry Pak Pendeta, saya lupa sampaikan kita. Dia sudah sembuh, dia sudah ada di rumah. Hari Minggu besok Pak Pendeta pulang gereja, tolong datang ke situ. Wah, mustahil bagi manusia. Bagi dokter itu nggak mungkin ya. Udah 6 tahun, lumpuh berkarat sekujur tubuhnya. Sampai mamanya bilang, nggak percaya mau buka kemaluan. Saya bilang jangan, terima kasih, saya percaya. Nah, belakang baru ketahuan dosanya apa, ya nah semua. Tapi itu urusan lainnya, Tuhan memberkati dia. Bukan hanya dengan iman, percaya. Ya, tak ada yang mustahil. Doa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asal doa orang benar. Jangan kita menganggap kita benar, ya nak. Banyak kali termasuk seorang penatua gereja, ya, lumpuh jantungan, 6 tahun bangkrut, ya nak. Sampai anaknya ada yang lulus SMP, bahkan ada yang sudah menjual diri. Ya, hanya karena doa, hanya karena iman. Saya sungguh berkembang karena saya nggak kenal dia, tapi Tuhan berbicara. Ada sesuatu dalam kehidupannya sebagai seorang penatua, tapi sangat memalukan. Nah, saya mulai bertanya tentang kisah.
Lalu dia mulai mengaku dan dia menangis. Saya suruh dia bertobat. Sebab Yohanes 5, Yakobus 5 ayat 16 itu saya bacakan kepada dia. Lalu dia nggak mau. Saya pulang aja. Akhirnya dia bersedia juga untuk mengakui di hadapan Tuhan. Sudah, saya itu kau berjanji dengan Tuhan. Ya, saya cuma berdoa, tumpangi tangannya, aku disuruh. Dia lumpuh berjalan, aku buat usul total dia jalan-jalan di situasi. Haleluya, dia terima kasih. Ya, terima kasih sama Tuhan dan jangan lagi berbuat dosa. Itu aja ya. Jadi saudara harus beriman, percaya. Aku pun penyakit. Sekalipun ada penyakit apa, orang katakan mustahil. Kau tak mungkin dapat anak, mustahil rumah tanggamu. Jangan percaya, jangan firman Tuhan itu iya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang mantul. Ya, imani itu. Tapi lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ini orang kusta saudara. Orang buta kan juga begitu. Ya. Banyak Tuhan yang semua mujizat kan. Hanya dengan ludah oleh matanya Jadi iman itu sangat penting, menentukan orang bisa mengalami mujizat. Amin. Yang kedua, mengapa Panglima Naaman Raja Arab itu dapat sembuh dari penyakit? Yang pertama tadi apa? Halo, yang pertama apa? Yang kedua, harus ada ketaatan. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 kita baca bersama. 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi apa? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga kau jadi. Harus ada ketaatan. Ya, kalau tidak ada ketaatan, mujizat tidak akan terjadi dalam hidup. Ya kan? Kita lihat menara yang terbanyak fungsinya. Ya kan? Tapi Yosua diperintahkan kelilingi 7 kali sehari tanpa banyak ngomong. Ya kan? Kalian berdoa mengelilingi. Hari ke-7-nya setelah engkau dengar, maka bersoraklah, maka runtuhlah tembok itu. Ya kan? Kalau seandainya Yosua tidak taat, boleh saja dia mengatakan, ngapain sih? Cukup 1 hari. Ya kan? Sama ini kan? Ya kan? Dia harus melakukan. Berapa? 7. Itu ketaatan. Tidak kadang tidak mau, saudara. Hanya maunya ya sekali. Sudah. Ya. Ini yang perlu ketaatan. Ketaatan di dalam beribadah, ketaatan di dalam baca firman Tuhan, ketaatan di dalam memuji menyembah Tuhan. Ya, ketaatan melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ya, yakinlah mujizat itu pasti tapi kadang kita tidak taat, saudara. Disuruh saja renungkan siang dan malam, perkatakan firman Tuhan itu. Ada yang suka perkatakan firman Tuhan tidak setiap hari. Kalau katakannya ada nggak? Ada lebih enak cerita gombal, cerita macam-macam, cerita bisnis, ya. Perkatakan itu. Ya. Bahwa saya diberkati, saya dipulihkan, saya disembuhkan, ya, saya dilindungi, disertai, ya kan? Ini perlu, saudara. Ini satu kesaksian juga, Pak. Sekarang ayam-ayam
pada mati semua, saudara, lagi pada musiman. Betul itu. Banyak sekali laporan, bahkan bukan cuma teman-teman yang melapor, penjual makanan ayam, itu kok saya tanya, Pak Frans, Opa, kita mami yang beli ayam anakku itu, ada itu makanan ayam. Kenapa? Wih, hampir semua peternak di Takal, di Goa, maka di Makassar itu mati. Matinya tiba-tiba mati, saudara. Sehat bertenggang, satu jatuh. Semua begitu, saya coba cek teman-teman. Ya begitu rata-rata. Ada si Unang saja itu di tangga. Makanya tiba-tiba ya biru semua. Nah saya tak ada yang mati. Kenapa? Karena saya setiap hari yang berdoa, Tuhan tutup bungkus kita dengan kuat kuasa. Ya. Basuh hubungan terakhirnya terbawa, kiri kanan muka ke belakang. Engkau basuh dengan kuasa darahmu, engkau pagari dan berbentar dengan surga, sehingga tidak ada satu kekuatan kuasa lain yang dapat mengganggu setiap tempat yang kau lihat. Karena Tuhan berkuasa atas segala kuasa, dan segala kuasa bertekun di hadapanmu. Jadi jangan main-main soal itu, ya. Belum lagi ikan saya. Terakhir banyak yang mati karena mati lampu apa banjir waktu itu. Tapi ada satu yang sampai sekarang hidup karena sekarang dia yang ganti saya punya kerja. Dia kasih makan ikan paling saya tinggal tambah airnya kalau kurang. Ada ikan yang saya beli dulu. Cantik saudara. Harganya 25 juta. Tapi karena sakit lubang dia punya dekat sini. Nah itu tidak akan sembuh kata dia. Dan dia ahli dan dia sudah bawa ke dokter karena harga ikan mahal. Ya. Saya bilang kalau begitu kasih saya. Dia bilang jangan nih, percuma. Saya bilang kenapa? Tidak menular. Tidak nih. Akhirnya dia tidak mau. Saya bilang begini, kasih saya beli. Mau beli berapa? 10% saja dari 35 juta. Ya. Dia kasih. Saya tiap hari doakan dia dalam nama Yesus. Kau punya penyakit tulang, kanker, apa lagi, hilang dan tumbuh dagingmu. Tumbuh saudara dagingnya. Sampai dia datang, lihat, apa yang kau obati Pak Fred? Tidak, saya hanya berdoa. Oh luar biasa. Dan itu kita masih hidup sampai sekarang. Memang kentang itu, tapi tertutup, tidak ada lubang lagi. Itu saudara harus belajar, ya. Belajar beriman, percaya, ya. Jangan ragu. Apa yang kau lakukan itu terjadi. Itu saudara. Sama. Waktu saya bergaul dulu dengan kuasa-kuasa kegelapan sebelum saya bertobat, ya seperti itu juga. Yang mertua saya yang sudah mau mati, orang sudah pada datang, saya hanya mengambil satu aqua, saya jampi-jampi, tapi orang tak tahu karena saya doakan di dalam hati. Saya bilang kalau suruh minum Bapak, kalau dia minum pulang 3 tahun kemudian tanggal yang sama waktu yang sama dia baru meninggal. Apa yang terjadi? Betul saudara. Nenek saya juga begitu. Tapi setelah saya baca Hizkia luar biasa. 15 dia hidup berapa tahun? Halo anak STDWP. Hizkia hidup berapa tahun? 15 itu Tuhan kita hebat. Nah belajarlah seperti itu saudara, ya. Belajar ketaatan. Kita tahu Hizkia juga orang yang taat, ya enggak. Nah Naaman ini akhirnya taat juga kan, sampai dia memperoleh kesembuhan karena disuruh turun, ya 7 kali di Sungai Yordan. Akhirnya ayat 14 tadi berkata apa? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Sesudah dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi taat. Ya. Dan langkah pertama harus beriman, langkah kedua harus ada ketaatan, langkah ketiga harus ada kerendahan. Halo, harus ada kerendahan hati.
Kita baca 2 Raja-Raja tadi ya, 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia berkata kepadaku, mandilah dan engkau menjadi tahir. Ada kerendahan, karena dia sombong kan? Ya kan? Dia tadi menolak kan? Dia bilang lebih baik saya mandi di Mesir saja ya supaya lebih enak ya. Banyak seperti itu kita. Karena kita seperti itu saudara. Tidak mau merendahkan hati kita. Kita sombong. Kita tidak percaya. Seperti itu karena kita. Kita percaya di sini nggak ada. Amin. Ada kerendahan hati. Ya, kenapa kita harus ada kerendahan hati? Karena coba baca 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai orang-orang berada, juga pada orang-orang yang berdua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab Allah orang-orang yang ya. Jadi jangan congkak, jangan sombong ya. Walaupun kita sudah dipakai Tuhan, walaupun kita sudah diberkati Tuhan ya, seharusnya kita tambah dekat dengan Tuhan. Kita tambah taat, tambah melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya. Kita jangan sombong ya. Karena orang-orang congkak Tuhan tidak suka ya. Ini yang kita harus lakukan ya. Kalau tidak, saya pikir sudah susah melihat ini saja ya. Saya pun selalu harus berdoa, bergumul, Tuhan, sentuh, ubah diri. Karena saya termasuk orang yang begitu dulu, sombong. Karena ada ilmu, ya enggak? Takut apa sih? Takut sama siapa? Nggak ada yang saya takut. Saya tidak ditembus parang, tidak ditembus peluru. Apanya yang saya takuti? Itu kesombongan itu lama, saudara. 33 tahun, itu susah. Tapi saya selalu berharap, Tuhan, tolong. Sentuh hati ubah itu. Ya. Menjadi seperti yang kau punya. Menjadi emas yang ini. Saya belajar selalu untuk merendahkan diri. Bahkan baru-baru saja saya semakin harus kita merendahkan. Ya. Saya percaya cincin yang di dalam jantung saya itu satu kesaksian untuk saya bersaksi di mana-mana, ya, bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas. Kuasa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang Dia mau. Amin. Jadi jangan bilang, saya begini, karena saya hebat. Nah, semua kena Tuhan. Ya, saya diberkati, semua kena Tuhan. Ya, nah. Ya. Sekarang saya lagi bergumul, saudara lagi. Di dalam saya disuruh kerja lagi kembali sebagai marketing biasa. Saya bingung sampai bos saya banyak menjanjikan saya hadiah begini. Tapi saya selalu ingatkan, nasarmu sama saya. Ya nak, kau pernah mengaku burung di udara saja tidak menabur, tidak menuai, dipelihara Tuhan, apalagi saya sebagai bapak. Mau di mana Pak Bran? Ayo di Mame. Saya kasih hadiah begini, belum kantor lagi menentukan kita untuk berangkat ke Thailand. Nah, coba ingatkan saya, mana nasarmu? Ya, karena hati-hati orang yang sudah berjanji sama Tuhan, bernasar sama Tuhan.
Ya, hati-hati, kita tahu siapa yang bernasab di hadapan Tuhan. Kalau dia diberi kemenangan, maka saat dia pulang, siapa saja yang pertama dia ketemukan, dia akan persembahkan. Oke, masih ingat siapa? Halo, ada yang ingat? Hah? Siapa? Saya lupa namanya, tapi saya tahu. Ya, jadi harus ada kerendahan hati. Yang pertama harus apa? Meniru lagi. Yang kedua? Yang ketiga? Ketaatan itu sangat penting juga, ya. Kenapa? Saya kembali ke poin dia. Ketaatan itu sangat penting. Kenapa? Tuhan Yesus saja memperlihatkan dia taat kepada Bapa sampai dia menjadi pokok keselamatan bagi saudara dan saya. Seandainya kalau dia tidak taat, dia bilang, ngapain sih? Saya ini kan anak Allah. Ya enggak? Sekali saja berkata, mati kamu, pasti mati semua tumpah. Tetapi dia tidak mau, sudah. Dia taat sama Bapa. Kalau saya berpikir berat sekali sebetulnya. Berat. Bayangkan dia merasakan sakitnya, ya enggak? Dia merasakan bagaimana susahnya. Karena dia seperti 100% manusia, 100%. Oleh sebab itu dia bilang, kalau boleh jawab ini berlalu daripada itu ketaatan Tuhan ini. Nah, kita sebagai pengikutnya, kita harus taat. Seperti ini, dia memberikan contoh yang kepada kita. Ya. Asal jangan taat seperti siapa itu, Sambo itu. Ya, itu bahaya loh. Ya. Itu dipecat, kasihan dipecat dan dipenjara karena taat sama perintah taat. Itulah garis komando. Ya itu dulunya ya. Tapi sama Tuhan kita harus taat. Ya. Nah, yang keempat apa saudara? Yang keempat, setelah kita beriman, kita taat, kita rendah hati, maka yang keempat harus ada tobat. Amin. Harus ada pertobatan. Kenapa? Pertobatan itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak bertobat, ya, saya yakin biar kita berlutut berdoa sampai lutut ini luka lecet, kita tidak akan melihat kesembuhan, mujizat terjadi. Kenapa kita harus bertobat? Saat itu kita buka Alkitab kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca dengan suara nyaring perlahan. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu jemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Inilah yang kadang kita tidak melihat mujizat. Ya, ada Kenapa Salomo akhirnya tidak dipakai Tuhan? Karena sombong. Sudah lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Ya, dia merasa dirinya hebat,
Dia sudah tidak takut sama Tuhan, dia tidak takut. Semua dia pakai pribadinya. Simpson juga kan demikian. Sudah tidak takut sama Tuhan. Tuhan memberikan dia kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan luar biasa. Dia jatuh ke dalam ketidaktaatan. Ya nak. Dia ceritakan sama perempuan, dia merasa dirinya hebat. Ya nak. Tidak perlu ada Tuhan. Ya nak. Apa yang dia melakukan, semua dia lakukan sesuai dia punya kerinduan, keinginan, kekuasaan. Ya. Inilah ketaatan itu. Pertobatan itu sangat penting, ya. Supaya kita yang sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah dipakai Tuhan, jangan sombong. Tapi kita harus bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Sehingga saat kita berdoa, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Amin. Ini yang harus kita perhatikan semua, ya. Jadi harus ada pertobatan. Mengapa saya selalu berdoa kalau di hadapan kita semua, kalau orang sakit, saya selalu Tuhan ampuni kita, ya, segala dosa-dosa kita, supaya inilah yang Tuhan mau, ya. Kita jangan merasa kita benar, kita tidak bertobat, mungkin kita banyak dosa, kita tidak sadar lakukan itu sehari-hari, ya. Semua itu kita harus akui di hadapan Tuhan. Setiap hari bisa saja kita jatuh dalam dosa, ya, dalam perkataan, dalam kehidupan kita, ya, kesombongan, keangkuhan, ya, semua itu kita harus bertobat. Makanya kita tahu kita tidak mampu secara pribadi, tetapi ada oknum pribadi yang Tuhan berikan bagi kita untuk selalu mengingatkan kita apa yang dia sudah perkatakan bagi kita, sehingga kita boleh tetap beriman, tetap taat, tetap ada kerendahan hati, dan tetap bertobat. Amin. Nah, saya puji Tuhan, saya kemarin cukup, sebetulnya saya malu. Saya pernah kasih mereka begini. Kemarin itu ada 4-5 WA dengan Facebook yang mengatakan Pak Pendeta yang baik hati, tidak sombong, ya, tidak maksud terima kasih Pak Pendeta. Wih, di WA di teman-teman saya yang dulu, iyo, Pak Tawa paling tidak sombong, baik hati lagi. Wih, saya cuma bilang begini sama mereka, jangan-jangan nanti helm tidak bisa masuk di kepala aku lagi. Mereka tertawa, ya nak. Ya. Dia bilang tidaklah, Opa, teman-teman biasa dia, Opa orangnya memang baik kok, tidak sombong. Nah, ini yang saya jaga, ya. Jangan sampai nanti kita tidak benar dengan Tuhan, karena orang congkak Tuhan tidak suka. Amin. Nah, ini firman Tuhan, saya tidak bawa jauh-jauh. Saudara belajarlah akan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan ingin, sehingga panglima Raja Arab itu Muhammad boleh menerima mujizat. Amin. Yang pertama dia harus beriman, ya. Yang kedua harus ada ketaatan karena disuruh mandi 7 kali. Yang ketiga dia harus ada kerendahan hati dan dia bertobat. Harus ada pertobatan. Saya lupa tadi jalannya saya itu, ya. Harus ada pertobatan. Jadi dia sudah sembuh. Maka kadang ada yang jahat waktu itu, saudara. Kalau saudara baca dengan baik-baik kelanjutannya, ada anggotanya Israel itu yang berpikir, wih, banyaknya dikasih persembahan ini, so, tapi Nabi Elisa menolak, kan, ya, dikasih berapa banyak itu persembahan untuk dia. Akhirnya dia tolak, nggak mau terima, dan dia bilang biarlah saya bertobat, nggak lakukan itu lagi. Tapi ada yang jahat, kan, yang terima itu makanan persembahan apa semua emas yang dibawa, dia pihadan di tengah-tengah jalan itu lalu minta. Akhirnya dia yang kena ustaz. Nah, hati-hati, ya. Nah, itulah firman Tuhan hari ini, bagaimana kita bisa mengalami mujizat, ya.
mujizat kesembuhan, mujizat apapun juga dalam kehidupan kita, saya pikir tidak lalu dan pernah seperti ini firman Tuhan ya. Ada iman, ada ketaatan, kerendahan hati, dan pertobatan ya. Puji Tuhan. Saya jauh tidak lebih lagi, masih ada waktu yang akan datang. Saya mengundang pelayan-pelayan bimbang untuk naik ke atas. Tunggu Engkau, kami kagum karena karya-Mu yang terbesar. Kau berikan bagi kami sehingga kami tidak binasa. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang terbelenggu dilepaskan, kami yang susah diimurkan, bahkan kami yang sakit disembuhkan. Semua itu karena anugerah Kau berikan bagi kami. Kau mati dan bangkit, naik ke surga kami, dan akan datang kembali. Engkau luar biasa. Tiada seperti Engkau. Kaulah penyelamat kami. Kaulah pembuat mujizat. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman. Ajar kami lebih taat, lebih setia. Ajar kami untuk tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Ajar kami, sentuh hati kami, ubah hidup kami, sehingga kami Engkau ketemu kami menjadi emas yang murni tiada mati. Kami tidak keras kepala, kami tidak sombong, karena kami tidak ada apa-apanya di hadapan. Kami adalah manusia biasa yang terdiri dari tanah dan bumi, yang Kau hembusi dengan nafas itu. Kami mau belajar taat kepada Engkau, kepada orang tua, kepada saudara-saudara seiman, sekeluarga. Kami semua mau taat, merendahkan diri, dan saling mengasihi. Ajar kami lebih lagi. Terima kasih Bapa. Hamba percaya firman-Mu sudah menjadi remah di dalam kehidupan umat-Mu yang kecil ini, sehingga mereka akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang buta ditahirkan, yang susah dimurkan, bahkan yang memerlukan keuangan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih. Tidak ada satu umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari. Abang percaya semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Kita akan masuk dalam kemuliaan. Ku masuk ruang maaf. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah.
Berkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah, sehingga waktu umatmu bersekutu dengan tubuh dan darah menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan, kembali kita naikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus, dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdiri, kita mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita, dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Begitu baiknya Dia. Dan kalau sampai detik ini mungkin kita kurang taat, mungkin kita sombong, kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, kesembuhan belum terjadi karena ada dosa, apapun yang belum kita alami. Mari kita periksa diri kita masing-masing, dan kita akui di hadapan Tuhan, karena Dia berfirman, dosa semerah apapun juga, jikalau engkau datang mengakui di hadapannya, Dia akan putihkan seperti bulu domba. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita kurang taat, tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya, bahkan sombong, dan ada dosa-dosa yang lain di hadapan. Mari saya beri waktu untuk kita datang ke hadapannya, mengakui di hadapannya segala dosa kekurangan. Biarlah tubuhnya semakin membesar di dalam tubuh jasmani kita yang fana. Saya persilahkan kita beberapa waktu lama.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Tuhan. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Kami mau sembah. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah tubuh menggantikan tubuh jasmani kami yang hina ini. Biarlah Engkau semakin membesar dan kami semakin kecil. Karena kami percaya darah-Mu sudah menyucikan kami, mengampuni dan menyelamatkan kami dari segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan umat-Mu yang Kau kasih, sehingga mereka semakin bertumbuh dalam Engkau, mengenal-Mu secara pribadi, taat dan mengasihi Engkau seumur hidup mereka. Mereka Engkau berkati, dan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dimurkan, yang sakit disembuhkan saat ini juga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, hamba percaya setiap kami yang diberkati oleh tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Cinta sudah Tuhan kau tambah di jiwa, dapat sadar kasihnya yang badan yang berdoa. Terima cinta sudah Tuhan kau tambah di jiwa, dapat kasih dan kuasanya lakukan badan yang berdoa.
dengan hambanya untuk pemberitaan firman Tuhan, Pendeta Franz Joseph. Dan terima kasih juga untuk kehadiran bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman, dilaksanakan kembali doa pekerja pada hari Jumat pukul 7:30 malam via Google Meet. Nanti videonya akan di-share di grup gereja. Dan setiap hari Minggu ada ibadah remaja dan sekolah minggu onsite pukul 10 pagi bertempat di lobi hotel. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dalam ibadah raya. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Mester. Sekian pengumuman, dan ada pengumuman tambahan dari Ibu Wawa. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengumumkan persembahan Natal yang selama ini kita jalankan. Bulan lalu saya umumkan itu totalnya berjumlah 2.459.000, dan saya akan mengumumkan yang bulan Agustus. Tanggal 7 bulan Agustus persembahan berjumlah 220. Tanggal 14 bulan Agustus 268.000. 21 bulan Agustus 190.000, dan tanggal 28 bulan Agustus 215.000. Total persembahan bulan Agustus itu 893.000, ditambah dengan persembahan dari bulan 6, bulan 7 dan bulan 8. Jadi total dana yang ada sekarang ini adalah 3.352.000. Untuk janji iman sementara masih ada yang mencicil. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih mau masukkan janji iman, boleh menghubungi saya langsung. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan bagi jemaat Tuhan yang punya waktu sebentar, kita diundang oleh Pak Dodi dan Ibu Erna untuk bersama-sama ke tempat kontrakan yang baru untuk berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, saya pengumuman nanti alamatnya akan diberitahukan secara langsung. Puji Tuhan, terima kasih Mas. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, yang memperkenankan kami untuk bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, memuji-muji nama-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk lewatan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan apa yang menjadi setiap kerinduan jemaat-Mu di tempat ini, Engkau buat itu digenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu, yang Kau pakai mewakili suara-Mu bagi kami semua. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Franz Joseph selaku gembala jemaat di tempat ini. Mari Bapa di sorga, urapan-urapan baru Engkau taruh dalam kehidupannya. Angkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berikan setiap kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bawa hamba-Mu ini membawa jiwa semakin banyak kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk istrinya yang menjadi teman di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati anak-anak, mantu dan cucu-cucu. Engkau berkati semuanya. Engkau menyertai di mana mereka pergi dan berada, sehingga ada banyak orang yang menyaksikan begitu hebatnya Engkau memelihara mereka, dan mereka pun dapat menyaksikan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang patut dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk semua pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Berikan kesehatian kepada kami semua Tuhan. Mari Bapa di sorga, tanpa Engkau kami tidak punya arti apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan,
jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal mereka secara pribadi. Kami mohon jamahan-Mu dalam kehidupan mereka. Pulihkan mereka. Hanya Engkau yang sanggup mengubah setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Engkau berkati semuanya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau jamah mereka Bapa di sorga, sehingga pujian dan penyembahan terus melayang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, dan mereka boleh menyenangkan hati-Mu. Setiap pekerjaan, setiap usaha yang dijalankan oleh umat-Mu Tuhan, mari Engkau berkati pula, sehingga sukacita mereka tetap ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau pun mengetahui setiap pergumulan mereka. Mari Bapa di sorga, kami percaya Engkau yang sanggup mengangkat setiap perkara yang ada di dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa yang ada di dalam sorga, anak-anak yang masih di dalam pendidikan, mari Tuhan Kau memberkati juga, berikan kecerdasan, roh takut akan Tuhan taruh dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Dan Tuhan buat mereka berbeda dengan orang-orang yang lain. Bapa yang ada di dalam sorga, kami berdoa pula kepadamu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Setiap pemimpin negara kami, Tuhan Engkau taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan berkat-berkat-Mu atas mereka, sehingga apa yang Kau percayakan dalam kehidupan setiap jajaran pemerintahan, Engkau boleh melihat bahwa mereka melakukan di dalam takut akan Engkau. Persoalan pergumulan bangsa dan negara kami, bahkan kota kami Makassar, Engkau pun yang mengetahuinya. Kami percaya bangsa dan kota kami ini ada di hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, umat-Mu juga sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkatinya. Engkau berikan agar supaya apa yang sudah ditaburkan Tuhan menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apa yang tinggal di dalam kehidupan kami semua, Tuhan mengajarkan kami untuk menggunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ketika kami terpisah dari tempat ini, mari Bapa di sorga, Engkau pun menyertai kami, tibakan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dengan selamat sejahtera. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap hal yang tidak Engkau berkenan yang sudah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Senang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, aku cinta.
awal dan yang akhir bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Engkau Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah membiarkan kami. Bahkan di saat kami tertidur, Engkau menjagai kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, menyembuhkan kami, dan berkat-berkat jasmani pun Kau sediakan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami Bapa, semakin mengasihi, semakin memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mempercayakan hidup kami, karena Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, setiap tutur bahasa kami, setiap perbuatan kami. Kau ada. Engkau selalu membisikkan kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami. Jadikan kami semua baik suci-Mu. Urapi kami dengan minyak yang baru, dengan kekudusan-Mu, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus, dan kami semua rindu selalu bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi ini. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang terpukul kalah oleh-Mu. Dan apa yang sedang Kau kerjakan, apa yang sedang Kau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.